What's up internet, balik lagi sama gue Iqbal Maulana dan kali ini kita akan implementasi algoritma Viola Jones yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya dalam coding OpenCV menggunakan Python. Check out. Oke, halo semuanya, balik lagi sama gue. Jadi di sini baru kita akan coding programnya menggunakan OpenCV dan Python. Jadi pastikan sistem kalian sudah terinstall Python. Kalian bisa menggunakan Anaconda jika kesulitan menginstal Python di Windows, atau kalau macOS kurang tahu, nanti saya sertakan linknya di deskripsi saja untuk menginstal Python macOS. Dan untuk Linux, Python sudah merupakan bawaan, jadi tidak perlu pusing-pusing lagi. Dan untuk memulai tutorial kali ini, kalian harus memastikan sudah memiliki OpenCV. Nah, di sini untuk menginstal OpenCV di Python sangat mudah sekali. Kalian buka command prompt, kemudian ketikkan. Bisa saya contohkan. Nah, di sini kalian bisa cukup mengetikkan pip install OpenCV Python. Kalian enter. Karena di sini saya sudah ada, jadi saya tidak perlu meng-enter lagi. Dan juga OpenCV contrib Python. Ini kalian bisa copy, langsung di-enter saja. Oke, kalau ada kesulitan komen aja ya. Nanti saya akan bantu jawab. Oke, nah jadi di sini saya juga menggunakan satu modul tambahan, yaitu Matplotlib untuk sebagai showing foto di inline ya. Soalnya kalau OpenCV sendiri dia akan membuka window baru untuk showing foto. Jadi saya menggunakan fungsionalitas dari Matplotlib untuk mencetak foto langsung di bawah sel ini. Oh ya, buat yang belum tahu, di sini saya menggunakan Jupyter Notebook. Kalau kalian menginstal Python menggunakan Anaconda, Jupyter Notebook sudah otomatis terinstall. Jadi kalian bisa membukanya langsung dengan perintah Jupyter spasi Notebook di command prompt. Langsung aja di sini kita akan memulai codingnya. Masih ingat kan apa itu cascade classifier? Kalau sudah lupa, coba cek video sebelumnya tentang konsep di balik cascade classifier. Nah, jadi di sini kita akan memulai memasukkan classifiernya. Kita akan masukkan dia ke dalam variabel yang dinamakan fastCascade file. Di sini disesuaikan saja ya teman-teman. Di sini saya sudah sertakan link ke GitHub yang menampung kode ini, baik kode jadinya atau kode yang kosong seperti yang saya sedang kerjakan sekarang, kode kosong untuk teman-teman latihan. Jadi saya hanya memberikan petunjuk-petunjuk untuk teman-teman lebih mudah merecall apa yang sudah teman-teman pelajari di sini. Di sini kita akan coba di tempat saya, di sistem saya ya. Ini ada di folder cascade classifier /fastdetect.xml. Nah, di sini adalah programnya. Kemudian kita masukkan ke fastCascade-nya. cv2.cascade classifier file. Oke, kita coba run. Oke, tidak ada error, aman. Kita lanjut. Berarti cascade classifier sudah terload. Ini step 1 dari tutorial ini. Step selanjutnya kita akan mencoba melakukan face detection menggunakan still image. Dari video konsep sebelumnya, teman-teman bisa melihat saya menyertakan 3 kode untuk masing-masing perubahan value untuk menunjukkan image piramid itu seperti apa. Di sini saya tidak akan mengulang kembali konsep dari image piramid. Teman-teman bisa cek kembali di video konsep di balik face deteksi ini, di balik algoritma face deteksi yang saya kerjakan sekarang di video sebelumnya. Nah, jadi di sini kita akan mengikuti hint atau petunjuk yang saya tulis di sini.
Teman-teman juga bisa menerapkan praktis ini dengan mengikuti petunjuk ini untuk teman-teman belajar, untuk memudahkan teman-teman belajar. Jadi teman-teman tidak perlu pause, kemudian melihat video saya lagi, kemudian coding, kemudian di pause lagi. Jadi teman-teman cukup download dari GitHub saya, cukup di-clone, kemudian teman-teman bisa langsung coding dengan mengingat-ingat materi yang sudah saya sampaikan. Nah, jadi di sini kita akan load image, kita akan masukkan ke dalam variabel image. Image kita membaca gambar dengan metode dari cv2.imread dan juga kita masukkan gambarnya di sini. Sampel image saya lupa. Saya masukkan di folder. Oke. Tadi sempat lupa. Ternyata saya masukkan ke sampel image. Di sini fotonya saya download dari Freepik ya. Jadi namanya foto from Freepik. Kemudian kita resize. Di sini sebenarnya dalam proses face deteksi yang asli, yang dalam video stream tadi, untuk video stream nanti kita tidak perlu meresize image-nya. Di sini karena foto dari Freepik ini sangat full HD ya, sangat besar. Jadi untuk membuatnya muat ditampilkan di sini dan juga untuk mempercepat waktu eksekusi, saya akan resize. Cara untuk resize menggunakan OpenCV adalah dengan metode resize. cv2.resize, kita akan masukkan gambarnya di parameter pertama. Kemudian kita masukkan ukuran target. Di sini saya akan meresize-nya ke 640p, 640 kali 360. Kemudian interpolation ini yang mengatur bagaimana teknik kompresinya. Jadi kita pakai cv2.interlinear. Ingat ya, kapital semua. Memang untuk interpolation ini menggunakan kapital. Setelah kita resize, kita akan convert ke RGB dan juga grayscale. RGB di sini kita membutuhkan convert ke RGB karena waktu kita membaca gambar menggunakan metode OpenCV, gambar akan dibaca dengan color profile BGR atau blue green red, bukan red green blue tapi kebalikannya. Sedangkan untuk menggunakan Matplotlib ini dibutuhkan gambar yang RGB. Jadi akan aneh gambarnya kalau kita show dalam color profile BGR nanti. Jadi kita convert ke RGB. Kita pakai cv2.cvt_color. Fungsi dari OpenCV, maksud saya metode dari OpenCV cukup intuitif ya. Kita bisa tahu CVT ini mewakili convert. Jadi teman-teman tidak perlu susah-susah mengingatnya. Kemudian apa yang mau kita convert adalah image yang sudah kita resize tadi. Kita convert ke apa? Kita akan convert ke RGB. Caranya adalah dengan begini. cv2.color garis bawah BGR. Nah, jadi dari color profile BGR itu 3 RGB. Nah, jadi benar-benar intuitif sekali. Selanjutnya kita akan gray, kita akan copy aja ini. Kita akan ubah jadi gray image, sama CVT color. Bedanya di sini bukan BGR to RGB, tapi BGR to gray. BGR to gray. Oke, nah jadi di sini kita bisa fungsi dari OpenCV ini kita bisa memecah image jadi berapapun yang kita mau selama kita menspesifikasikan variabel yang berbeda. Jadi seperti contohnya di sini dari satu image kita pecah menjadi RGB image, yaitu image yang memiliki color profile RGB, dan juga gray image yang memiliki color profile black and white ya, atau grayscale. Langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan pencarian wajah dengan cascade classifier. Kita masukkan ke dalam variabel faces. Kemudian kita akan menggunakan memanggil kembali
cascade classifier-nya, yaitu face cascade, detect multiscale. Buat teman-teman yang belum mengerti konsep dari detect multiscale, ini adalah image pyramid. Untuk image pyramid lebih lengkapnya teman-teman bisa cek video sebelumnya tentang konsep dari algoritma face deteksi yang saya gunakan ini. Kita akan masukkan image, maksud saya gray image, karena HR features itu menggunakan gambar hitam putih. Kita gray image, kemudian ini adalah scale factors-nya. Kita akan stick dengan yang stick 1,3. Teman-teman bisa bereksperimen dengan nilai value yang berbeda-beda. Buat yang belum tahu apa maksud dari 1,3 ini, teman-teman wajib cek konsep di balik algoritma yang saya gunakan ini. Selanjutnya kita akan coba menggunakan minimum neck burst 3, yang artinya kalau suatu objek dideteksi sebagai wajah dalam 3 layer, itu kita sebut sebagai wajah. Kita bisa confident sebut itu sebagai wajah. Dan kemudian di sini akan terdeteksi semua wajah. Jadi dalam satu baris kode ini sudah mendeteksi multiple face. Dan untuk menunjukkannya, kita akan looping untuk setiap koordinat wajah yang terdeteksi. Jadi kita akan for x, koordinat x, koordinat y, kemudian lebarnya dan tingginya. Jadi ada 4 koordinat poin yang dihasilkan dari cascade classifier ini. In faces, kita akan menggunakan method rectangle untuk menggambar kotak wajah di wajah yang terdeteksi. Wah, tipu bos. Rectangle. Mau kita gambar di mana? Kita akan gambar di RGB image, karena yang akan kita display adalah RGB image. Di sini sudah RGB image. Kemudian titik pertama, konsep dari rectangle adalah kita akan mengambil titik pertama dan kemudian titik kedua yang merupakan endpoint-nya. Jadi cukup 2 titik ini saja dan dia otomatis akan menggambar kotak di titik itu. Jadi titik awalnya adalah x, y. Dan kalau teman-teman mengira titik akhirnya adalah w, h, teman-teman salah. Karena w, h merupakan width dan height. Jadi titik akhirnya adalah x ditambah lebarnya dan juga titik y ditambah tingginya. Itu adalah titik akhir, koordinat dari titik akhir. Kemudian di sini colornya seperti yang saya bilang, di sini menggunakan BGR urutannya, jadi blue, green, dan red. Value-nya dari 0 sampai 255. Jadi 255 itu untuk level tertinggi dari color, 0 itu untuk level terendah atau putih. Jadi untuk blue, karena di sini saya ingin memberikan warna hijau, jadi blue-nya saya set 0, green-nya 255, yang artinya hijau terang, hijau banget. Kemudian red-nya kita set sebagai 0. Kemudian di sini adalah thickness-nya, thickness dari gambar kotaknya itu kita akan set ke 3 aja. Oke, kemudian kita akan show gambarnya. Ingat, di sini kita menggambar kotaknya kepada RGB image. Jadi kita akan show RGB image dengan plt.imshow RGB image. Ini menggunakan matplotlib, menggunakan metode imshow. Ini bukan dari OpenCV, ini dari matplotlib. Terus kita plt.show. Nah, sebenarnya ini teman-teman opsional untuk menggunakan Jupyter Notebook atau tidak. Kalau teman-teman menggunakan VS Code sebagai contoh, teman-teman tidak perlu menggunakan matplotlib karena itu tadi, dia OpenCV sudah otomatis akan membuatkan teman-teman window baru untuk menunjukkan hasilnya. Nanti akan saya tunjukkan saat kita menggunakan face deteksi ini ke dalam video stream. Ini kita run, Ctrl Enter kalau menggunakan Jupyter. Jadi gue baru aja realize ada typo di sini, bukan classifier.
kok nggak return error ya ternyata. Jadi hati-hati dalam penulisan karena sangat case sensitif. Oke, jadi di sini juga gue realize judul filenya bukan foto tapi image. Oke, sip. Kita bisa run. Oke, hasilnya udah keluar. Barusan cukup lama. Sepertinya resource komputer gue sedang terpakai sepenuhnya. Jadi tidak bisa bagi-bagi. Jadi berikut hasilnya. Jadi ini adalah RGB image yang kita spesifikasikan tadi di sini. Kemudian kita gambar rectangle di sini untuk setiap wajah yang terdeteksi. Oke, jadi cukup simple, hanya butuh beberapa baris kode. Tapi ingat, walaupun kita membuatnya sekarang mudah, ada pekerjaan berat yang sudah dilakukan oleh computer scientist untuk menemukan algoritma ini yang membuat kita mudah dalam mengimplementasikannya. Oke, sekarang kita akan membuat face detection on video stream seperti yang saya tunjukkan waktu kita membahas konsep dari algoritmanya. Di sini ada langkah-langkahnya juga, kalian bisa ikuti untuk memudahkan kalian belajar juga. Kita akan pertama connect kamera di sini. Kita akan membuat variabel bernama cam. Ini akan kita isi dengan cv2.video capture. Video capture dan kita masukkan 0. Nah, 0 di sini maksudnya adalah list device kamera yang ada pada sistem kalian. Di sini gue ada 2 kamera, satu sedang kalian lihat di sana dan satu lagi ada di atas sistem gue. Nah, jadi di sini gue pakai yang 0 karena memang default bawaan dari laptop gue ada di atas webcam dan yang di sini adalah extended. Jadi kalau gue mau pakai kamera yang ini gue akan pakai 1, akan ubah jadi 1. Tapi karena kameranya sedang sibuk, jadi tidak akan bisa dipakai. Kita pakai yang 0. Kita sudah bisa mengakses kamera. Kemudian kita akan looping untuk membaca seluruh frame kamera. Caranya adalah dengan while. Kita while true, kita akan forever loop. Cara untuk membacanya adalah begini. Frame. Nah, apa maksudnya red dan juga frame? Nah, yang kita butuhkan di sini adalah frame. Sedangkan red ini merupakan keluaran jika ada frame yang terbaca, maka akan true. Jika tidak ada frame yang terbaca, akan false. Nah, kita bisa mengabaikan red ini dengan mengubahnya menjadi underscore seperti ini, karena tidak akan kita butuhkan sekarang. Tapi ketika kalian dealing dengan video misalkan di sini adalah sample.mp4 misalkan, kalian mau membaca sebuah video, kalian akan sangat butuh variabel red itu atau return untuk menentukan kapan harus berhenti karena akan bernilai false jika video berakhir. Sedangkan karena kita video streaming, nilainya akan selalu true kecuali kita berhentikan. Jadi saya akan kembalikan lagi. Frame cam.read sudah. Kemudian kita akan convert ke gray. Sama konsepnya. Frame sama dengan save itu. Oke, seperti ini. Kalian bisa lihat di atas untuk lebih jelasnya. Karena sudah saya jelaskan di atas, konsepnya sama. Kemudian kita akan menggunakan cascade classifier. Di sini saya akan copy saja yang tadi. Nah, di sini saya akan copy sampai sini. Parameternya kita samakan saja untuk simplicity. Kalian bisa coba-coba nanti waktu sudah kalian download filenya dari GitHub saya. Jangan lupa indentasinya. Oke. Di sini saya sudah dapat face-nya. Face classifier untuk di sini saya lupa untuk frame gray. Jangan lupa di distinct ya, dipisah. Soalnya kita nanti akan show yang frame ini.
Jadi kita harus buat variabel baru untuk menampung frame yang berwarna hitam putih. Kita akan detect di frame gray. Kita akan masukkan ke frame. Jangan lupa diubah. Kita masukkan ke frame. Nah, untuk menampilkan gambar, OpenCV memiliki metode bawaan yang bernama cv2.imshow. Nah, sama-sama imshow, sama seperti menggunakan matplotlib tadi, tapi di sini yang ini adalah bawaan dari OpenCV, bukan dari matplotlib. Jadi yang bawaan dari OpenCV dia akan pop up window baru seperti yang saya tunjukkan di video konsep algoritmnya. Jadi akan pop up dan akan membentuk window baru, tidak langsung muncul di bawah seperti kalau menggunakan PLT_imshow. Dan PLT_imshow nggak akan bisa dipakai untuk video karena dia akan justru mencetak banyak gambar, mencetak banyak frame ke bawah, jadi kita nggak bisa melihat dengan jelas. Jadi di sini kita menggunakan cv2imshow saja. cv2imshow apa yang akan kita show adalah frame. Yang akan kita show adalah frame. Kemudian judul windownya kita tulis saja di sini face detection berupa string ya. Kalian bebas, ini hanya sebagai jendela, judul jendelanya, title dari jendelanya. Setelah kita imshow, ingat kita imshow-nya di luar for loop karena for loop ini akan looping untuk setiap wajah. Jadi kita nggak ingin untuk menampilkan frame-nya untuk saat looping setiap wajah. Jadi ketika looping wajahnya sudah selesai, baru akan kita tampilkan hasilnya. Begitu. Terus di sini kita akan membuat ekspresi untuk handle exit key. Bagaimana kita keluar? Kita akan menggunakan yang namanya, kita buat ekspresi if cv2.withKey. Nah, di sini bisa kalian isi kalau kalian 0 ini artinya kita menekan tombol apa saja dan dia akan langsung break. Jadi if cv2. Wah, ini mengganggu. Nah, cv2.withKey0 break ini akan langsung nge-break kalau tombol apapun yang kita tekan. Sedangkan kalau kita ingin specify tombol apa yang ingin kita tekan, kita bisa menggunakan cv2.key1. Kemudian kita tambah ekspresi n0xff sama dengan ordinal dari, nah di sini kita masukkan key-nya. Misalkan kita ingin menekan tombol X untuk keluar, jadi kita masukkan ordinal string X. Kemudian kita break jika mendeteksi ada tombol yang ditekan X. Setelah program selesai, kita akan tutup akses kamera, cam.release. Kita akan menyudahi akses kamera. Kemudian window yang di open tadi akan kita destroy dengan cv2.destroy all windows. Nah, ini dia, destroy all windows. Kita coba run. Oke, barusan sudah di run dan ternyata ada error. Di sini maaf, ternyata gue kebalik. Maaf ya. Nah, yang benar seperti ini. Jadi judul windownya dulu, baru apa yang ingin kita tampilkan. Oke, langsung aja kita run lagi. Nah, oke, di sini sudah tampil hasilnya, agak patah-patah karena sepertinya laptop gue sudah bekerja keras dengan screen record dan juga menjalankan OpenCV. Lumayan berat, gue akan akhiri aja. Oke, cukup sekian yang bisa gue sampaikan. Kalau kalian ada pertanyaan, taruh aja di komen di bawah. Jangan lupa berikan jempol dan juga di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Gue Iqbal Maulana, keep thinking beyond the others.